بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ya, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulullah amma ba'du. Sudah sering saya ulas bahwa ucapan itu adalah akar dari setiap permusuhan. Kalau ucapannya tidak baik. Niat baik itu tidak cukup. Kalau ucapannya pun tidak ditata dengan rapi sesuai niatnya. Tapi banyak orang-orang yang niatnya baik, tapi ucapannya salah, masuk neraka dia. Contoh, di zaman Bani Israel, di zaman orang dulu, ada seorang ahli ibadah, ingin menasihati kawannya yang ahli maksiat. Cuman bicaranya salah. Bicaranya melampaui takdir Allah. Dengan penuh kesombongan, dia mengatakan kepada kawannya, kalau engkau tidak tobat, Allah tidak akan pernah mengampuni kamu. Kalau engkau tidak pernah tobat, Allah tidak akan pernah memasukkan engkau ke dalam surga. Dua kalimat ini, dua kalimat yang menolak takdir. Karena ampunan itu hak mutlak milik Allah. Orang dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga itu juga hak mutlak milik Allah. Bukan kita yang mengatur. Dari sini bahwa niatnya kan baik menasihati orang yang kawan yang bermaksiat, tetapi salah cara ngomong. Harusnya tidak ngomong seperti itu. Jangan penuh dengan kesombongan seolah-olah dia itu lebih rendah, saya lebih baik. Dia ahli maksiat, saya ahli ibadah. Dia sedikit pahalanya, saya segudang pahalanya. Tidak boleh. Ya, orang tidak boleh kemudian ketika menasihati orang itu merasa dirinya lebih tinggi. Tetapi cobalah menasihati itu dengan cara bercermin. Ambil kaca, Anda bercermin di situ, Anda nasihati orang yang dalam cermin itu. Berarti orang yang dalam cermin itu kan kita sendiri. Jadi menasihati orang itu seolah-olah menasihati diri sendiri. Supaya tidak takabur. Ya. Kemudian juga saya nasihati kepada orang yang mungkin sakit dengan ucapan manusia. Pertama, biarkan manusia bicara. Manusia tidak akan berhenti untuk tidak bicara. Dan tidak bisa Anda mewajibkan manusia untuk tidak bicara kepada Anda. Siapa Anda? Ya. Biarkan mereka bicara. Sampai kapan dia bicara? Kemudian yang kedua, yakin dengan takdir. Bahwa dia berbicara itu karena sudah takdirnya seperti itu. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, memang Allah sudah takdirkan hari itu dia harus bicara soal Anda, menyakiti Anda dan begitu seterusnya. Supaya Anda tenang. Anda katakan, biar saja dia menyakiti saya. Sudah dicatat oleh Allah memang hari ini dia harus menyakiti saya. Jadi tenang. Ya, yakin dengan takdir. Kemudian yang ketiga, lihat sejarah Nabi. Orang yang paling mulia dengan Anda saja disakiti. Nabi, para rasul, bahkan wanita suci Maryam, Aisyah, disakiti, dituduh macam-macam. Apalagi Anda, apalagi kita. Kemudian yang keempat, jangan mengharap semua manusia baik kepada Anda. Mustahil. Ya, karena ada istilah ridhon nas ghayatul la tuhsa. Mencari keridhaan manusia itu sesuatu yang mustahil diraih. Ya. Kemudian yang nomor 5, letakkan ucapan manusia itu di bawah kaki kita semuanya. Anggap seperti debu. Artinya, kalaupun ada orang yang mencela kita, kalaupun ada orang yang memuji kita, anggap sama saja. Tidak mempengaruhi hati kita. Celaan orang itu kepada kita, pujian orang itu kepada kita, bagi kita sama saja. Jangan kalau dipuji kemudian besar kepala, kalau dicela kemudian kecil kepala. Jangan seperti itu. Karena hati orang mulia itu tidak akan berubah. Kemudian yang keenam, bahwa jadikan orang yang mencela kita ini, bahwa dia tidak memiliki apa yang kita miliki. Sehingga dia hasad kepada kita, sehingga dia mencela kita. Berarti kita yang dibicarakan itu sebenarnya lebih mulia dibandingkan dia. Sebab kalau dia memiliki apa yang kita miliki, tak mungkin dia mencela kita. Ya. Kemudian yang nomor 7, jangan pernah dianggap. Anggap lalu saja. Anggap Anda sedang
tidur sambil berjalan. Ya. Orang tidur itu kan nggak dengar apa-apa. Nah, maksudnya bukan tidur betulan, maksudnya jangan didengar. Anggap Anda ini sedang berjalan lagi tidur. Ya, orang tidur sedang berjalan itu seperti apa? Nggak dengar kan kiri kanan itu. Biarkan seperti itu. Karena terkadang mengalahkan musuh itu tidak harus dihadapi. Ya, terkadang mengalahkan musuh itu cukup didiamkan saja. Ashabul Kahfi menang lewat musuh dengan cara tidur. Tidur 3 abad. Ketika bangun musuhnya sudah kalah. Cukup tidur saja, musuh nanti kalah. Ya. Kemudian yang nomor 8, bahwa jadikan ucapan manusia itu hujah bagi kita kalau nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan ucapan manusia itu sebagai pahala dan pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.